ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harkat dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Hasil pemeriksaan, para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiganya. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur kan bersama tim kedokteran forensik, bersama Psifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, pagi biasa. Enggak mungkin. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Fadil. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di